pertama kali saya terjun dalam pengurusan jenazah, rasa takut, was-was, deg-degan gitu Pak. Contohnya ada yang pernah meninggal, kepikiran enggak malamnya, kadang-kadang malamnya mimpi tidak. Namanya siapa? Namanya Alea. Pernah dengar nggak soal pengurusan jenazah? Pernah yang mengurus orang meninggal kan Pak? Iya. Kira-kira nanti minat nggak nih kalau kerjanya jadi pengurus jenazah? Enggak, takut. Nama saya Zahwa. Pernah dengar nggak soal pengurusan jenazah? Pernah dong, pengurus jenazah yaitu yang mengurusi jenazah, yang memandikan dan juga mengkafani. Kira-kira nanti minat nggak nih kalau jadi pengurus jenazah? Kurang minat sih. Kenapa? Bukannya takut tapi memang kurang nyaman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anglan Yayu, balik lagi di podcast Kudu Weruh. Podcast yang bikin kita mikir, senyum, tapi kali ini spesial. Mungkin rada bikin merinding. Kenapa kayak gitu? Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kata orang bilang ada rada horor-horornya. Saya Arif, saat ini saya akan menemani Anglan Yayu sekalian untuk ngobrol bersama Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Agus ini staf KUA Harjamukti yang juga seorang praktisi dalam hal pengurusan jenazah. Dari mulai mengafani ya Pak? Oh tidak. Memandikan. Memandikan dulu, betul. Dari mulai memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Pastinya ada banyak sekali pengalaman serunya ya. Tapi saat ini kita bertanya dulu, sudah berapa tahun Pak jadi praktisi pengurusan jenazah? Alhamdulillah saya mulai dari tahun 2010 Pak. Selama 15 tahun itu ada pengalaman unik nggak nih? Alhamdulillah itu banyak sekali Pak pengalaman unik nih. Di antaranya pertama kali saya terjun dalam pengurusan jenazah, rasa takut, was-was, deg-degan gitu Pak. Tapi alhamdulillah karena saya untuk ibadah dan ikhlas, yang was-was itu jadi hilang semua Pak. Ya. Contohnya ada yang pernah meninggal, kepikiran enggak malamnya, kadang-kadang malamnya mimpi tidak. Tapi alhamdulillah tidak terjadi sampai sekarang, tidak pun yang mimpi tidak ada gitu Pak. Alhamdulillah. Ya sudah meninggal sudah selesai Pak. Jadi hubungan kita sama meninggal sudah, itu hubungan udah beda alam lagi gitu Pak. Udah selesai semua Pak. Alhamdulillah tidak ada Pak. Jadi nggak mungkin nggak ada alasan ya ganggu-ganggu begitu ya? Alhamdulillah tidak ada Pak. Sampai sekarang saya 15 tahun udah hampir ribuan jenazah tidak ada Pak gitu. Waktu zaman corona paling dikit sampai 3 mayat, paling banyak sehari sampai 6 jenazah Pak gitu. Waktu corona itu kan penanganannya juga khusus ya? Wah itu yang corona yang udah parah positif, saya menggunakan APD itu Pak, baju APD segala macam, dan langsung memandikan juga saya pakai APD langsung gerak cepat Pak, mandikan di plastiknya segala macam langsung kubur Pak, sholat langsung kubur, jadi tidak pakai lama-lama Pak. Anglan Yayu, kalau boleh dibilang profesi pengurus jenazah itu mungkin sangat langka, ya jarang sekali ya. Betul Pak, ya. betul. Di kota Cirebon ada berapa? Biasa kalau untuk yayasan di Cirebon ini ada 2 Pak. Untuk yayasan sendiri biasa yayasan Muslimin sama Unjah Muhammadiyah. Ya, Pak Agus juga sering mengadakan pelatihan ya? Ya, alhamdulillah saya pertama kali pernah mengurus pelatihan sekecamatan sekota Cirebon. Tiap-tiap kecamatan sudah. Alhamdulillah untuk pelatihan ini inisiatif adalah dari Ibu Kepala Kota Cirebon Ibu Hajah Riana Anom. Alhamdulillah sangat mendukung banget Pak itu. Karena alhamdulillah kemarin sampai beliau datang langsung Pak ke tiap-tiap kecamatan, alhamdulillah dia datang, didukung juga oleh IPARI dari penyuluh Kota Cirebon, dia alhamdulillah mendukung semua, dan terutama dari staf-staf orang KUA sendiri dari Harjamukti, alhamdulillah mendukung semua. Dan terima kasih kepada Ibu Hajah Riana Anom yang telah banyak mendukung kami sehingga untuk pelatihan ini dapat membantu untuk masyarakat Kota Cirebon Pak. Apalagi ini kan juga kan sesuai dengan programnya Menteri Agama ya. Betul. Kementerian Berdampak. Jadi Kementerian Agama membuat banyak sekali program. Salah satunya ini pelatihan pemulasaraan jenazah karena ingin membagikan ilmu supaya bagaimana nih ilmu yang bermanfaat ini bisa dipraktekkan. Tapi saya lihat Pak, pesertanya ini masih didominasi oleh kaula tua. Ya.
Pesan Pak Agus nih, kira-kira kaula muda bagaimana supaya tertarik juga? Pesan saya untuk generasi muda, khususnya yang ada di kota Cirebon, yuk kita belajar untuk pelatihan pemulasaran jenazah. Bangga kita belajar untuk jenazah, terutama untuk keluarga kita sendiri, Pak. Untuk keluarga sendiri, alhamdulillah kalau kita masuk untuk umum, Pak. Ibarat kata maut itu kan salah satunya ada hikmah tuh yang bisa kita petik ya. Pak Agus sendiri sebagai praktisi pengurusan jenazah, apa pesan Pak Agus nih bagi kami yang masih hidup? Biasa yang saya tawarkan itu, untuk yang masih hidup itu, hidup ini cuma satu kali. Jadi pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai hidup sia-sia. Kalau sudah meninggal, sudah putus hubungan dengannya. Yang kedua, kita pun semua pun akan malas seperti yang meninggal ini. Tinggal nunggu waktu saja. Mumpung Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kita pergunakan sebaik mungkin. Jangan nikmat yang Allah berikan ini kita sia-sia saja. Baik anaknya yuk, itulah obrolan kita dengan Pak Agus, praktisi pengurusan jenazah ya. Cukup sekian obrolan podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikutin obrolan-obrolan lainnya di podcast Kudu Weruh. Bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.